Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Ahmad Hairudin. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik, dan saya harapkan kalian tetap menjaga agar terhindar dari bahaya atau penyakit COVID-19 yang akhir-akhir ini di Cilacap tambahannya cukup signifikan. Di pertemuan yang keempat, masih di materi statistika, yaitu ukuran pemusatan data. Nanti ada peta konsep. Ukuran pemusatan data itu ada data tunggal dan data kelompok. Yang pertama, untuk data tunggal, yaitu kita mempelajari nilai rata-rata atau mean. Kalian masih ingat dulu kalian mempelajari di kelas 6 SD dan di kelas 9 SMP bahwa rata-rata adalah jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Nah, rata-rata dilambangkan X bar atau X tanda, ada tanda garis di atas X. Ini adalah lambang nilai rata-rata atau mean. Secara umum, jika ada data X1, X2, X3 sampai dengan Xn, maka X rata-rata adalah kita jumlahkan datanya X1 ditambah X2 sampai dengan tambahkan Xn dibagi jumlahnya adalah N, atau disingkat X rata-rata adalah sigma X dibagi N. Perhatikan contoh berikut. Di sini ada seorang siswa mempunyai nilai bahasa Indonesianya 8, matematikanya 10, bahasa Inggrisnya 9, sejarah 6, olahraga 7. Maka tentukan rata-ratanya. Maka nilai rata-rata siswa tersebut adalah, kita jumlahkan, 8 ditambah 10 tambah 9 tambah 6 tambah 7 dibagi banyaknya mata pelajaran. Di sini ada 5, maka dibagi 5 hingga X rata-rata adalah 40 bagi 5. 40 bagi 5 adalah 8. Kan nilai rata-rata siswa tersebut adalah 8. Selanjutnya, rata-rata hitung pada data tunggal berbobot. Artinya di sini datanya cukup banyak, sehingga tidak mungkin kita menggunakan rumus sigma X dibagi N. Maka nanti dimodifikasi untuk menghitungnya, yaitu sigma Fx dibagi sigma F. Di sini F adalah frekuensi. Misal, di sini ada data nilai 3 ada 1, nilai 4 ada 2, dan seterusnya. Nilai 9 ada 4, jumlah frekuensinya adalah 40. Ini tidak mungkin kita jumlahkan secara langsung seperti ini. 3 tambah 4-nya ada 2, dan seterusnya dibagi 40. Ya, cara ini terlalu menjemukan, sehingga perlu cara sigma F dibagi sigma F kali X dibagi sigma F. Silakan kamu buat tabel tambahan, yaitu Fx, artinya frekuensi dikalikan dengan nilai. Coba kita kalikan 3
dikalikan 1 hasilnya adalah 3. Selanjutnya 4 dikalikan 2 dengan 8, 5 kali 6 30, 6 kali 12 72. Selanjutnya 7 kali 10 adalah 10. Selanjutnya adalah 8 kali 5 adalah 40. Terakhir adalah 9 kali 4 adalah 36. Maka tinggal kita jumlahkan saja. Dari 3 tambah 8 sampai dengan tambah 36 itu 259. Maka sigma Fx-nya adalah ini. Sigma F adalah jumlah frekuensinya, maka X rata-rata adalah 259 dibagi 40. Temu 6,475. Maka rata-rata hitung atau rata-ratanya adalah 6,475. Ini kalau datanya berbobot atau banyak. Selanjutnya kalau datanya adalah kelompok, rumus dasarnya adalah sigma F, sigma X dibagi N, ya, atau sigma F X dibagi sigma F. Maka nanti kita gunakan rumus yang data berbobot. Akan tetapi berbedanya nanti X di sini adalah sebagai nilai tengah kelas. Misalkan di sini ada data 44, frekuensinya 4. Ini adalah data kelompok, ya, mempunyai interval kelas. Maka ada dua cara. Yang pertama adalah cara biasa, yang kedua nanti menggunakan rata-rata sementara. Nanti silahkan kalian memilih salah satu cara dari dua cara ini. Cara yang pertama dengan cara biasa. Perhatikan, kita cari nilai tengahnya terlebih dahulu. 40, 44. Ya, kalian masih ingat dulu waktu kalian menggambar poligon frekuensi, maka ini dijumlahkan 40 ditambah 44 adalah 84, bagi 2 adalah 42. 40 sampai 44 ada 5 angka. Selanjutnya ke bawah tinggal menjumlahkan 5, 42 tambah 5, 47, dan seterusnya. 47 tambah 5, 52, sampai dengan kelas yang terakhir, yaitu 67. Maka kita kalikan Fx, di sini X-nya adalah nilai tengah. Maka 4 kali, sama seperti tadi, 42, dan seterusnya, 7 kali 47, ya, sehingga jumlah sigma Fx-nya adalah 2145. Dengan rumus yang sama seperti data berbobot, sigma Fx dibagi sigma F, maka X rata-rata sama dengan 2145 dibagi 40. Maka rata-ratanya adalah 53,625. Ini kalau menggunakan cara biasa. Cara yang kedua yaitu menggunakan rata-rata dugaan atau rata-rata sementara. Dari data yang tadi, ya, kita cari rata-rata dugaannya. Ya, di sini ada nilai tengah 42 sampai dengan 67.
dari 42 sampai 67 ini bisa menjadi rata-rata dugaan atau rata-rata sementara. Akan tetapi biar mendekati adalah melihat frekuensinya, yaitu frekuensi yang paling besar. Paling besar di sini adalah 12, maka rata-rata dugaannya adalah 52. Kita mengambil rata-rata dugaannya adalah 52. Maka kita cari D. D di sini adalah X dikurangi rata-rata dugaan. Nah, rata-rata menggunakan rata-rata sementara nanti rumusnya adalah rata-rata dugaan ditambah sigma FD dibagi sigma F. Kita cari dulu 42 dikurangi 52 adalah negatif 10. Selanjutnya kita kalikan 4 dikalikan dengan negatif 10. Hasilnya adalah negatif 40. Kelas yang kedua 47 dikurangi 52, hasilnya adalah negatif 5. Selanjutnya 7 dikalikan negatif 5, yaitu negatif 35. Dan seterusnya 52 kurang 52 adalah 0. 0 kali 12 adalah 0. Berikutnya 57 kurangi 52 adalah 5. 5 kali 9 adalah 45. Selanjutnya 62 kurangi 52 adalah 10. 10 kali 5 adalah 50. Terakhir 67 kurangi 52 adalah 15. 15 kali 3 adalah 45. Nah, kalau kita perhatikan biar cepat, di sini rata-rata dugaannya adalah 52, maka nanti D yang sebagai rata-rata dugaan pasti 0. Di sini jarak intervalnya adalah 40 sampai 44 adalah 5 angka, maka nanti ke bawah ditambahkan 5 saja positif. 0 tambah 5 adalah 5. 5 tambah 5 10. 10 tambah 5 15. Kalau yang ke atas ditambah negatif. Jadi 0 ditambah negatif 5 adalah negatif 5. Tambah negatif 5 lagi adalah negatif 10. Lalu tinggal dikalikan. Sehingga kita jumlahkan hasilnya adalah 65. Maka rata-rata dugaan sama dengan 52 ditambah 65 dibagi 40. Hingga rata-ratanya adalah 52 ditambah 65 dibagi 40 adalah 1,625, ketemu 53,625. Jawaban yang tadi sama dengan jawaban menggunakan rata-rata biasa. Silakan kalian memilih salah satu cara, bisa menggunakan rata-rata biasa atau rata-rata dugaan atau rata-rata sementara. Selanjutnya materi yang kedua adalah modus. Masih ingat, modus di sini adalah nilai yang paling sering muncul atau data yang mempunyai frekuensi tertinggi. Untuk modus pada data tunggal dan data berbobot, ini sama caranya, yaitu melihat frekuensi yang paling sering muncul. Perhatikan data berikut. Di sini ada 3 soal. Perhatikan data yang A. Nilai yang sering muncul di sini adalah 5, maka modusnya adalah 5. Tapi yang B, di sini tidak ada yang sering muncul. 2 muncul 1 kali, 3 muncul 1 kali.
10 muncul 1 kali. Maka karena tidak ada yang sering muncul, maka tidak mempunyai modus. Kenapa? Karena frekuensinya setiap data sama besar. Frekuensinya satu semua. Selanjutnya yang C, di sini ada 2, yaitu 7 dan 9 muncul 3 kali, maka modusnya 2, yaitu 7 dan 9. Begitu pula untuk data tunggal berbobot. Di sini nilai 3 ada 1, 4 ada 2, dan seterusnya. Ini frekuensi yang paling banyak adalah 12. Maka modusnya adalah 6. Ya, karena di sini 6 mempunyai frekuensi tertinggi di antara nilai yang lain. Cukup mudah ya untuk nilai mencari modus untuk data tunggal maupun data tunggal berbobot. Selanjutnya untuk data kelompok, perhatikan di sini frekuensi yang paling besar di sini adalah 16, maka kelas modusnya berada di 145, 149. Masih ingat, TB adalah batas bawah kurangi 0,5. Maka menjadi 145 kurangi 0,5, 144,5. D1 itu apa? D1 adalah frekuensi modus dikurangi frekuensi sebelumnya, yaitu frekuensi modusnya adalah 16 dikurangi sebelumnya adalah 4, maka 12. D2 adalah frekuensi modus dikurangi sesudahnya, maka 16 kurangi 10, yaitu 6. Di sini 145 sampai 149 itu ada 5 angka. Ya, 145, 146, 47, 48, dan 49 ada 5 angka. Maka I-nya adalah 5. Maka modus rumusnya adalah TB ditambah D1 dibagi D1 plus D2 kalikan I. Maka modus sama dengan 144,5 ditambah 12 dibagi 12 tambah 6 kali 5. Sehingga hasilnya adalah 147,83. Demikian materi untuk pertemuan yang keempat. Nah, di pertemuan yang keempat, ini tugasnya agak berbeda, yaitu mengerjakan ulangan harian. Silakan kamu pilih menu tes, silakan kalian kerjakan, ada 10 soal berbentuk pilihan ganda. Selamat bekerja. Semoga tetap semangat dalam belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.